Suara lo mirip, menurut gua mirip banget Duta Ceylon Seven. Lo dibilang gitu sebel nggak? Mungkin salahku melewatkanmu, tak mencarimu sepenuh hati. Maafkan aku. Mirip banget, keren banget. Season kedua, set baru dengan nama baru yaitu Breakdown. Gue punya bintang tamu keren banget, Abdul Matin. Yes. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gila. Kenapa lu suka sama Ceylon Seven sih? Baju lu menandakan lu tuh suka banget sama Ceylon Seven. Iya, salah satu band yang punya lirik pada saat itu gue ngena banget gitu. Pas zaman gue masih SMP. SMP? Iya. Tahun berapa? Gue kan gak tau umur lo nih. Iya sih. Tahun berapa ya? Jadi malu gue kalau ditanya umur. Gak apa ya. Tahun berapa tuh? Ya di saat khususnya pas di album keduanya Ceylon Seven tuh tahun berapa tuh? 2000-an lah ya, gue SMP. Kalau gak salah album kedua tuh tahun 2000. Memang Ceylon Seven tahun ini udah 25 tahun tuh. Album yang 7 Desember. Bukan. Yang album kedua yang Ceylon Seven. Oh beda ya? Kisah klasik. Iya benar, kisah klasik. Lagu paling ngeh di album itu lagu apa? Kalau gue waktu itu Sepia salah satunya juga. Karena biar gimana juga, iya pernah ngerasain di posisi itu gitu kan. Iya. Status jadian tapi nggak dianggap. Nggak apa-apa lu bilang aja. Tapi dulu. Iya. Tapi emang legend sih lagu-lagu dari Ceylon Seven. Ya lebih kayak ke gimana ya? Kayak apa adanya aja gitu. Jadi mungkin nggak cuman gue doang kali ya yang punya kenangan masa seperti itu gitu kan. Mungkin banyak orang juga pernah ngerasain, cuman kan nggak diungkapin kayak gue gini. Iya benar. Tapi bagi gue Ceylon Seven adalah salah satu band dengan lirik-lirik yang galau untuk cowok tapi nggak cengeng. Itu dia, itu salah satu kelebihan dari Ceylon Seven. Iya, Ceylon Seven khususnya juga iya Mas Eros ya yang nyiptain lagu. Kayak contoh yang ini aja deh, lagunya Betapa gitu. Iya. Itu kan sebenarnya lagunya sedih. Dibaca dulu aja liriknya, tapi dibikin kayak gitu contoh. Gitu. Kalau Sepia memang ya sedih banget gitu kan. Sedih banget. Iya. Dan hampir semua mungkin musisi atau yang sekarang tumbuh besar jadi musisi baru, menurut gue pernah ada di momen memang jadi cinta lagu-lagu dari Ceylon Seven. Bahkan sampai sekarang gitu, everlasting kan karena lagu-lagunya kan. Benar. Kalau lo pribadi, lo dari album atau dari sekian banyak lagu dari Ceylon Seven, lagu yang paling memorable buat lo? Yang terlewatkan. Itu bener adanya di kehidupan lo? Iya, tapi kalau gue lebih ke adik sepupu sih. Kenapa tuh? Jadi ya yang dimana tuh bukan harusnya sih ya. Maksudnya gue ada di situ, tapi gue jarang di situ karena memang juga kan posisi gue di Bekasi tinggal. Kalau dulu kan enak tuh kita sebelahan. Jadi satu keluarga besar juga kan tempatnya cuma bersebelahan doang. Nah itu saling tahu kabar gitu. Bener, sampai gue juga dari kecil juga sering main gegitaran gitu kalau tiap malam minggu sama dia sampai akhirnya ya udah bener-bener terlewat. Dia sakit meninggal gitu. Kenapa waktu itu lo melewatkan momen itu? Maksudnya kan kalau perihal jarak kan sekarang ada kendaraan gitu. Iya. Balik lagi itu selain jarak sih sebenarnya bisa, cuman kan kesibukan mungkin nih. Yang dimana kan pada saat itu gue udah anak satu gitu kan, harus nyari nafkah juga buat anak gue. Ya itu sih lebih kayak tahu-tahu sakit. Awalnya sih sakitnya cuman sakit perut biasa gitu kan, sampai akhirnya usus buntu. Udah sampai akhirnya yang tiba-tiba pas dari usus buntu tuh yang kronis. Ya udah akhirnya kita kan gue pribadi nyempetin waktu datang sama nyokap gue. Ya udah
Nah nggak lama dari situ dapat kabar. Iya. Posisi lo di mana tuh pas dapat kabar? Seingat gue kayak Bekasi. Cuman posisi gue lagi baru balik kerja freelance gitu. Oke. Sepupu yang paling dekat sama lo? Iya. Yang tumbuh besar bareng? Iya. Okay. Sampai kita ngulik Sheila on 7 bareng. Oke. Gitu. Gila. Sampai ada kontennya pun juga ada di YouTube gue kalau nggak salah. Iya. Ada itu sama dia. Dan itu gokil sih, menurut gue gokil karena kita butuh ruangan. Posisi udah jam 2 kalau nggak sampai jam 1 gitu. Oke. Kita bikin klip itu di tempat wudhu dong. Tempat wudhu masjid. Di masjid. Iya. Dia memang nggak tertutup, jadi kayak ruangan gitu kan, cuman memang nggak ada pintu. Semi outdoor mungkin. Iya. Jadi kalaupun nggak pakai apa-apa juga suaranya udah bagus gitu kan. Oke. Itu konten pertama lo bareng dia? Iya. Siapa yang ngajakin momen itu? Yang ngajakin sebenarnya gue udah jauh-jauh hari, cuman dia yang baru bisa dan dia akhirnya ya udah kita bikin di situ aja gitu. Yang menyadari lo ada bakat dia nggak? Enggak sih, lebih ke ada orang dulu ngekos di dekat rumah nenek kan. Gue dulu lahir gede tinggal di rumah nenek gitu. Kan. Di daerah Ben Hill. Oke, Ben Hill. Nah, itu kan yang gue bilang kan, gue hampir tiap malam minggu ngegonjrengan bareng sama adik sepupu. Nah, situ ada satu momen ketika orang itu nongkrong pas keluar mau nongkrong, kita pas lagi nyanyiin lagu Sheila on 7 tuh. Bukan, lebih tepatnya kayak kita lagi ngulik gitu kan. Ya udah. Di situ pas kita habis lagi ngobrol-ngobrol, akhirnya kayak lu mas gini nih duduk, tau-tau nyeletuk. Kalau didengar-dengar suara lu kayak penyanyi aslinya gitu. Nah, sampai akhirnya tuh kita punya, lebih ke gue sih, lebih ke gue punya pemikiran gini. Dulu kan masih zaman Walkman ya. Iya. Nah, gue sampai beli Walkman kan ada punya om gue, cuman gue sampai beli kaset pita yang kosong. Untuk buat ngerekam itu. Iya, gue isi, gue ngerekam. Apa iya bener gitu kan? Sampai akhirnya gue ngeyakinin diri gue sendiri, enggak juga. Tapi iya ada gitu beberapa bagian gitu. Jadi intinya kalau dibilang suara lu mirip pak, iya tapi nggak secara keseluruhan. Iya. Gitu. Tapi lagu Sheila on 7 terlewatkan di sini bagi lo, terlewatkannya konteks lo menyesal? Menyesal sih nggak juga ya, cuman lebih kayak menyayangkan aja ya, karena makanya gue sebenarnya kangen sama Ben Hill, cuman terlalu banyak kenangan, jadi gue kalau di sana tuh kayak ya udah gue nggak ngapa-ngapain aja, gue udah bahagia dengan apa, dengan pemikiran gue sendiri, dengan memori gue sendiri gitu. Oke. Lu tumbuh besar dapat perhatian dari orang tua nggak sih? Walaupun sebenarnya kalau dibilang dapat penuh kayak yang lainnya gitu ya, enggak juga, tapi tetap tiap minggu gue pasti selalu dapat hal itu gitu, dari orang tua, karena kedua orang tua gue kerja. Makanya gue bilang gue tumbuh kembang di Ben Hill tuh di rumah nenek. Ya gue tumbuh kembang sama nenek. Iya, gue pun termasuk tumbuh kembang sama nenek karena nyokap gue sudah nggak ada dari umur gue 1 tahun. Jadi gue memang dititipkan sama nenek. Maka itulah tadi gue tanya, lu tumbuh besar berarti lebih ke nenek kan? Yes. Sampai gue remaja pas gue SMA baru sama nyokap. Gitu. Dan lu berapa bersaudara? Berdua. Anak terakhir pertama lu? Gue kedua. Anak kedua. Jadi gue asli 4 bersaudara, cuman yang 2 meninggal. Innalillah. Harusnya abang lo? Harusnya adik-adik gue. Harusnya adik-adik lo. Berarti sepupu lo tuh lo udah anggap kayak adik lo ya? Iya jelas. Jelas ya? Jelas. Dan kita juga beda cuma setahun kok. Pantes pantaran dong. Iya makanya. Sedihnya kayak gimana Tin pada saat itu tahu gila gue bener-bener ngelewatin momen, harusnya enggak nih gue gitu. Iya tapi memang kalau dibilang sedih banget sih enggak, cuman gue kayak ya elah harus kalau tahu ini bakalan cepat begitu aja, mending gue sisihin waktu gitu kan, maksudnya ya gue masih sama dia atau gue nemenin dia, karena ada satu momen di saat dia juga pas lagi dibilang kritis sih,
ya dibilang kritis sih bisa sih Iya, ya. iya. Karena dia lebih kayak nahan gitu sakitnya. Jadi nggak yang kayak orang-orang minta dibawa ke rumah sakit, kagak. Justru dia mau di rumah gitu. Tapi lu udah tahu dia sakit banget. Tahu. Dia seterbuka itu nggak sama Justru lo? dia nggak terbuka. Maksudnya gini, dia terbuka. Memang gue tahu dia kalau ngomong tuh cuman inti-intinya doang, nggak yang di panjang kali lebar, nggak begitu. Oke, cuman lo paham. Sampai Oke. akhirnya ada momen tuh dia minta diusapin palanya. Nah itu nggak pernah dia minta seperti itu. Terakhir Gitu. momen itu. Iya. Tahun berapa sih itu? Aduh, tahun berapa ya? Gue kalau inget juga, makanya gue kalau ada satu lagu yang gue nggak sanggup buat ngebawain itu ini. Yang terlewatkan. Bukan. Kalau yang terlewatkan gue Iya. masih bisa menikmati itu ya. Satu lagu yang gue nggak sanggup bawain itu adalah Waktu Itu Tepat Untuk Berpisah. Karena memang di lagu itu juga mengisahkan beneran apa sih kejadian waktu konser Sheila on Seven kan. Jadi gue lebih ke liriknya aja sih. Jadi gue ngena aja gitu sama sadis sepupu gue. Iya. Gue turut berduka sih. Iya. Kalau nggak ada kita, kalau nggak ngobrol ya nggak tahu. Betul. Karena yang akhir-akhir ini kenapa gue undang lo? Karena lo lumayan jadi sorotan di sosial media terutama. Terlebih cover lo urutan ketiga di bawah lagu orisinil dari Sheila on Seven Memory Baik, dengan temen lo juga dengan Moray. Itu yang lo harapin nggak? Sebenarnya harapan gue cuma satu sih, bakti gue ke orang tua. Cuman selebihnya gue serahin sama Allah. Anjir. Karena gini, gue sampai detik ini juga apa ya, bisa dibilang tuh gue belum berbakti gitu. Cuman gue mau mengaplikasiin aja gitu kan. Entah dari cuman ucapan, niat gitu kan, sampai tahu kejadian. Kenapa lo sendiri bisa bilang lo belum berbakti? Iya, karena gue masih apa ya, masih ngejawab. Gue salah satu orang yang kalau ada orang ngasih tahu tapi nggak masuk di gue gitu kan, pasti gue jawab. Siapapun termasuk itu. orang tua. Iya, siapapun orangnya. Dan lo sekarang menyesal? Ya, kalau dibilang nyesal sih, kalau gue inget-inget gue nyesel. Cuman ya udah, nikmatnya sering berjalannya waktu. Siapa tahu apapun yang orang tua gue ngomong kan, jadi ya gue bisa gitu meredam semua itu, kecuali ke orang tua ya. Oke. Itu Nasihat yang menurut lo dan lo balik akhirnya mikir, ngapain ya gue jawab? Iya itu. Apa nasihat yang paling lo inget dari orang tua lo? Ngapain ya perlu gue bantah? Ngapain ya perlu gue cuekin gitu? Iya, kalau gue masih lebih baik kayak gue cuekin sih dibanding gue harus ngejawab. Takutnya kan kalau kita ngejawab kan, kita nggak tahu nih manusia hatinya kan. Tahu kalau kita jawab dia sakit gitu kan, sakit hati. Iya. Gitu. Tapi pasti pernah ada beberapa momen orang tua akhirnya jadi marah sih sama lo kan, Jin? Pernah, pasti pernah. Itu pernah banget, pernah di zaman gue pas ya masih remaja lah ya, dibilang dewasa juga belum. Itu pernah banget asli. Itu momen apa, Tin? Iya, momen masih remaja gimana sih? Jadi memang lagi ya kita masih aktif-aktifnya gitu. Iya, lagi darahnya lah udah darah muda. Bener. Jadi gue kalau diatur sedikit tuh nggak bisa, apalagi kalau yang apaan sih aturannya kan, ntar gue juga abis main juga pulang gitu kan. Tapi kan orang tuh kan punya dong batasannya juga kan ke anak waktu. Nah itu gue dibatasin kayak gitu. Nah gue nggak bisa. Tapi balik lagi setelah gue akhirnya sampai segede ini, oh iya bener, gue udah ngerasain gue punya anak. Oh iya gitu kan. Ya itu. Jadi kayak dibilang nyesel, lebih ke nggak nyesel sih. Cuman kayak menyayangkan aja tadi, kayak iya orang tua tuh biar kata sebenarnya lu nggak terima, tapi itu sebenarnya baik dampaknya buat lu nanti gitu. Meskipun dampak panjangnya. Iya, paham. Bener. Tapi lu udah ngutarin minta maaf sama orang tua lo? Cowok nih biasanya kan. Udah sih, tapi lebih ke tahun diri kan cowok, maksudnya nggak paham. Nggak yang kayak perempuan bisa langsung dari hati ke hati gitu kan ngomongnya. Nah itu paling pernah kita ada
tanpa di ini ya, tanpa di Dek mama mau ngobrol nih, nggak kayak gitu sih. Cuman memang di saat kita memang lagi ngobrol biasa, ketemu lah momennya intinya. Iya, jadi kayak gue selipin gitu permintaan maaf gue yang tulus gitu kan. Tapi gue nggak tahu mak gue bisa ngerasain itu apa enggak gitu. Tapi paling momen-momen kayak gitu sih. Ketika lo udah berkeluarga dan lo punya anak, lo merasa nggak sih apa yang dilakukan orang tua lo tuh bener ke lo? Bener. Khususnya omongan dua-duanya sih, cuman dari sekian banyak nasihat yang paling banyak benernya itu dari nasihat bokap gue. Kalau nyokap pun ada, cuman maksudnya kalau di compare gitu ya, lebih banyak gitu. Anak lo cowok? Cowok dua-duanya. Lo udah ngebayangin nggak betapa nanti dia ngejawabnya ketika tumbuh dewasa? Gue udah bisa ngebayangin sih, dalam artian gue ngebayangin, tapi gue mempersiapkan diri untuk mempersiapkan jawabannya juga di saat dia ngejawab gitu. Asal jangan ngebentak ya. Iya, paham. Karena punya anak cowok kan jarak waktunya nggak panjang seperti perempuan ya. Misalnya perempuan bisa masih dikip di SMA, kuliah masih bisa ya kasarnya ya. Cowok SMP juga udah mungkin kabur-kaburan. Bener. Udah mungkin konteksnya cabut-cabutan sekolah. Anak gua aja nih SMP udah nyampe ke rumah nenek Serpong dari Tambun. Anjir. SMP loh. Naik apa dia? Naik kereta. Tapi emang sih gampang gitu. Iya, paham gua. Cuman kan keberaniannya itu. Iya, gua aja jarak yang jauh soalnya. Termasuk sih maksudnya kalau anak gue yang pertama nih dia punya keberaniannya lumayan kayak gue juga kelas 2 SMP juga udah nyampe BSD. Iya, gitu. Malah lebih bangor bapaknya sebenarnya. Naik motor belum punya SIM, malam-malam udah nyampe BSD. Gitu. Tapi kalau pikir-pikir agak flashback dikit, momen yang menyenangkan bandel-bandel kayak gitu tuh asal bertanggung jawab sih menurut. Iya, bener dong. Laki-laki lu mau sebobrok apapun tanggung jawab. Iya. Bener. Nggak cuman ucapan lo, tapi yang dilihat kan aksi. Iya. Kan? Dia udah nyampe di rumah nenek lo kaget dong? Ya kagak, karena kan dia udah ini, cuman dipastiin berani nggak bang gitu kan. Berani lah gini. Ya beneran nyampe. Gokil. Lu keluarga besar, nenek lu berapa saudara sih? Gimana? Berapa bersaudara keluarga dari nenek lo? Kalau nenek banyak, makanya gue dibilang kalau dapat perhatian dari orang tua gue bilang kurang lebih seminggu sekalian lah ya. Itu makanya gue fine aja, karena gue masih ada tante gue, ada om gue gitu di situ. Jadi kita benar-benar dulu tuh satu keluarga yang dimana masih banyak pada ngumpul. Kalau sekarang udah pada punya rumah sendiri. Berarti kayak film yang baru-baru ini, Satu Kakak Tujuh Keponakan tuh mungkin tuh. Itu rame-rame tuh dalam rumah tuh. Iya kan? Bisa kan? Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Iya. Tin, lo bermusik mulai kapan gitu? Bermusik maksudnya lo nyanyi buat band? Oh, itu dari SMP. Iya. Tapi lo sadar SMP suara lo lumayan. Apa lo sebelumnya main alat musik lain ketika band sama teman-teman SMP lo? Pertama kali ngeband sih sebenarnya gue bukan vokal. Ke bass. Oh, malah. Gitu. Karena kan gue bisa main gitar lah, cuman main ya. Iya, paham. Tidak ngerti gitar. Tapi anak SMP wajar lah. Nah itu pertama kali ngeband gue inget banget. Mainnya tuh bass dan lagunya lagu ska. Genit lagu genit. Oh, Tip X. Iya. Oh iya, era-era itu ya. Siapa yang ngajarin lo otodidak? Lebih ke lihat om gue gitu, terus gue otodidak ngeliat om gue, kakak sepupu gue minta ajarin di situ doang. Tapi berarti circle lo yang circle bisa bermusik sih. Alhamdulillah. Iya. Jadi ada juga tetangga dari nenek juga memang tuh pada saat itu sih ya bisa dibilang jago dan ngerti karena anak les dulu mereka. Ya sempat diajarin sama dia juga makanya bisa. Nah itu salah satu juga si almarhum ade sepupu gue tuh. Itu belajar sama dia sampai gapa deh. Jago ya. Iya. Ada sepupu lo apa gitaris? Gitar klasik tapi elektrik juga bisa. Iyalah, dasarnya tapi udah ada kan. Iya, udah jago kan. Bener. Lu merasa lo dewasa saat ini, gue nanya lo di saat sekarang ya. Lo tuh anak nenek atau anak orang tua lo sih? Anak orang tua, cuman tetap nenek gue udah berasa kayak emak gue gitu. Oke. Tapi
Nenek dari siapa nih? Nyokap atau dari bokap? Kalau dari nyokap udah almarhum. Oke. Itu berarti emang tumbuh besar sama nenek dari bokap. Tapi saat itu ada nggak nenek lo pernah ngomelin lo? Pasti dong. Nggak mungkin nggak. Sejarah kan peranan dia double kan. Iya. Iya sih. Pernah, cuman memang Gua kan juga sama nenek. Cuma jarang banget gitu loh. Gua nggak paham sih apa mungkin udah malas marah-marah di umur dia segitu. Lebih kalau nenek gue sih masih marah, tetap masih marah. Cuman memang dia punya takaran marahnya itu beda sama orang tua kita sendiri. Gue juga nggak tahu kenapa. Sentuhannya beda ya. Makanya gue juga kalau ditanya, lu lebih sayang mana? Malah apa nenek lo? Nenek gue. Karena tumbuh besar sama nenek. Iya, cuman ya tetap lah. Ya kan? paham. Cuman kalau kadar kesayangannya gitu ya. Karena beneran dari orok, gue dari sama nenek. Apalagi orang tua lu juga lumayan sibuk kerja dua-duanya. Iya, benar. SMP lo buat band, terus lagu pertama lo masih inget lo mainin Tip X. Sadar-sadar lo ketika lo jadi vokalis SMA? SMP cuman, juga? Ya, cuman SMP di kelas 3. Kelas 3. Ya, pas lagi ada apa sih? Dulu tuh zamannya apa sih? Festival. Porseni. Iya. Bener kan? Kelas bener. Ya. Bukan olahraga seni lah. Bahasanya itu ya Porseni. Iya. Main sama itu band pertama lo? Iya. SMA masih? SMA justru gue nggak ngeband karena apa ya? Jadi sekolahnya tuh gue dulu kayak ganti-gantian sama STM gitu. Jadi yayasan kan. Oh gitu. Nah jadi ya udahlah. Berarti lo masuk siang gitu? Iya. Oh. Tapi gue tetap ngeband di luar, tapi tidak di sekolahan gitu. Kalau SMP kan di sekolahan kan. Kalau di SMA gue enggak, tapi di luar. Iya. Hobi anak SMA kan macem-macem ya. Macem-macem sampai entah motor, apapun lah. Bener. Hobi lo apa SMA? Apa emang ngeband doang atau nongkrong? Nongkrong tuh bisa didefinisikan hobi juga kalau SMA tuh. Dibilang hobi tuh hobi ngobrol. Kalau hobi kalau dibicara nongkrong nih hobi nongkrong, lebih ke ngobrol hobinya. Iya. Iya kan? Kayak kita begini nih. Iya kan? Tapi emang iya masa itu emang seru banget. Seru banget SMA tuh seru banget. Kalau anak lo SMA lagi bandel-bandelnya, petua buat anak lo apa? Aduh. Gue belum mempersiapkan petua-petua kayak gitu tuh. Tapi gue udah mempersiapkan mental gue dulu nih. Iya. Karena kan gini loh. Khawatirnya kan gue kaget dia bisa ngelakuin hal yang lebih dari gue zaman gue waktu itu. Ngerti. Tiba-tiba lompat jauh gitu. Iya, makanya. Dan lo nggak ada solusinya. Nah itu. Mau jadi apa nih anak gue dan khususnya gue gitu kan. Aduh. Tapi udah berharap sih jangan kayak gitu. Cuman gue hanya mempersiapkan mental gue aja. Berharap juga jangan diem-diem aja harus bandel. Cuman bertanggung jawab bahasanya gitu. Itu yang udah gue tekankan dari sekarang. Oke. Gue juga ada anak cowok. Oh gitu. Cuman gue berharap dia bandel. Bertanggung jawab. Ngerti gak sih? Gue gak mau dia dalam sosialisasinya jadi terpinggirkan. Oke. Kan gak enak juga gitu. Udet lah ya. Setidaknya gue juga nggak tahu, tidak gue harapkan, tapi kalaupun nanti kelak Pak anaknya cabut sekolah, oh iya gue ala-ala aja padahal ya udahlah, cuman jangan sering-sering juga loh. Kalau anak gue alhamdulillah sih jarang ya Alpa. Beneran jarang. Nggak ada laporan dari guru kah? Nggak ada itu Alpa nih anaknya sering tapi abis seringnya tidur di kelas. Gak masalah sih. Nggak, tapi kan tetap aja gitu kan. Ada sama kayak gue, cuman kalau gue kan lebih punya triknya gitu kan. Di saat gue ngantuk, gue izin. Iya. BAB. Nah, gue tidur tuh di toilet. Lu deket nggak sih sama anak lo? Apa? Deket nggak sih sama anak lo? Dibilang deket sih, iya deket. Apalagi di saat kita ketemu. Cuman kalau di saat jauh begini kita sekedar kayak beneran pure kayak temen. Maksudnya, bang lagi di mana? Gitu. Iya. Ada nggak arahan dari orang tua lo dulu yang tidak lo mau terapkan ke anak lo? Pastinya ada, hanya beberapa sih, tapi selebihnya pasti gue terapin. Karena
Itu yang gue rasain yang udah berdampak sama gue gitu. Salah satunya Apa ya? yang cukup lumayan akhirnya bisa jadi pedoman lo sampai sekarang lo berkeluarga. Gue kaget loh, Din, lo anak lo SMP, pikir gue kayak masih TK gitu loh. SMP nih tahun ini Gila. malah SMA kan pertengahan. Gila. Apa ini kira-kira yang? Kalau gue lebih ada yang saran dari bokap sih, maksudnya lebih ke ibadah, maksudnya lo bangor boleh tapi ibadah. Itu lo pegang juga dari dulu. Dari dulu sampai sekarang, cuman gue lebih kayak dapat pembuktiannya tuh yes di saat gue udah besar seperti ini gitu kan. Udah berkeluarga? Udah, cuman dulu kalau sekarang kan istilahnya kita udah ya udahlah kita jalanin mah yang baik-baik aja gitu kan. Oke. Nah itu berasa, makanya gue selalu khususnya yang itu ya. Jadi lo abang mau nakal tapi ibadah pokoknya tetep deh, karena apa ya, ibadah apalagi kalau doain papi nih orang tua nggak ada tuh halangannya. Ya kan? Itu dan itu memang segala-segalanya sebenarnya sih. Sebenarnya kalau emang dilakuin. Lo sereligius apa sih? Apa? Lo sereligius apa sih? Gue sih biasa aja, cuman gue punya keyakinan aja gitu. Emang kalau dibilang religion babe gue sebenarnya. Karena gue juga kan dapat dari babe gue. Cuman gue yakin akan hal itu. Ada sugesti-sugesti tertentu ya? Ada. Iya. SMA lo main band, SMA lo jarang ngeband? Jarang, tapi gue masih ngeband, tapi nggak kayak SMP lah. Genre musik udah ganti belum tuh? Masih, dari dulu sampai sekarang. Nggak pernah berubah? Nggak. Karena kan ada momen-momen ada yang punk, main metal. Dan dari genre ska lo ke SMA genre apa? Ska juga? Reggae? Gue sebenarnya sih apa aja masuk, tapi kalau bicara nyaman untuk gue bernyanyi lebih ke pop rock. Oke. Salah satu lagu yang menurut lo gue keren banget nih kalau nyanyi lagu ini. Sila dong. Kalau luar ada nggak luar? Kalau luar gue lebih kalau apa nih, band nih? Iya, lagu atau band. Kalau lagu gue lebih suka ke kayak banyak sih. Kayak Green Day gue suka. Green Day mau konser BTW. Ya kan? Iya benar. Terus kayak semacam itu gue suka. Apalagi ya? Tapi lebih keseringan vokal ya? Iya benar. Iya. Gue kalau lagu barat lebih sering banyak sedihnya. Apa lagu yang paling sedih? Iya, karena kurang paham gitu. Tapi ada nggak lagu barat yang paham? Ada dong. Khususnya Backstreet Boy. Anjir, Backstreet Boy. Iya. Kenapa lo suka Backstreet Boy? Jangan dilihat, wah gila, ini maco nih, kumisan bewokan, tapi suka Backstreet Boy. Nggak gitu juga, ini kan nikmatin lagu. Betul. Gitu. Kenapa lo suka Backstreet Boy? Kalau gue dulu ya nggak dipungkiri lah, lu pernah nggak sih ngeliat di zaman saat kita kecil, lu pernah ngeliat orang dewasa, anjir keren banget. Iyalah. Nah, berawal role model, anjing keren banget nih orang gitu ya. Berawal kayak gitu gue awalnya, terus kok lagunya enak gitu kan. Tapi bukan berarti gue yang terus gue suka joget gitu, nggak gitu juga. Nggak apa-apa juga sebetulnya. Enggak lah. Ya terus lehoy dong. Terus gue lebih ke lihat kayak gitu, maksudnya sosoknya keren-keren gitu kan. Sampai akhirnya lagu juga asik. Dan ternyata mengisahkan tentang ini gitu kan. Ya udah. Lumayan ngulik juga ya. Iya dong. Gue nanti akan naruh headline-nya Abdul Matin sejujurnya suka Backstreet Boy gitu. Tapi memang suka gue. Dulu sempet punya kasetnya gue berapa album gitu. Tapi udah hilang, tinggal nyisa yang mana tuh ya, lupa gue, yang Shape of My Heart apa kalau nggak salah, yang Black and Blue. Iya. Kakak gue ada di era mungkin itu kali. Tunggu, kakak lo ada di era itu, setua ini kah gue? Tapi kakak gue mungkin di bawahnya Westlife. Oke, ya. Ada tuh momentum kalau gue liat lemari baju, kan karena lemari bajunya gabung ya, itu hampir foto-foto membernya. Jadi gue sendiri pun masih inget kayak Shen, terus Brian dan lain-lain lah, itu tumbuh besar. Jadi ya kalau sekarang mungkin K-pop kali ya. Iya benar. Kalau dulu kan ya itulah dari barat kan. Kalau sekarang lumayan Korea. Tapi
Tin, kuliah nggak? Alhamdulillah nggak kesampaian. Tapi kepengen. Makanya gue sama teman-teman gue tuh yang kuliah terus nggak lulus gitu kan, atau ya udah cabut gitu aja. Itu sayang banget tahun gitu duitnya lu kasih ke gue gitu. Kenapa lu pengen banget kuliah? Ya pengen lah. Di saat itu posisi ekonomi keluarga gue lagi bukan kayak istilahnya kapalnya miring lah gitu kan. Jadi memang harus ada salah satu yang dikorbanin. Nah di situ ceritanya gue yang berkorban nih gitu. Ya udahlah. Di antara saudara yang lain. Di antara abang gue posisi waktu itu lagi mau apa ya? Pokoknya harus bayar sekian gitu kan. Posisi kuliah tapi itu abang lo? Udah. Oke. Nah kalau nggak bayar nanti begini-begini. Sedangkan gue nyokap ada duit cuman buat gue. Gitu kan. Aduh. Dengan waktu yang hampir berdekatan. Ya udah, gue ceritanya gue relain tuh setahun lagi kan. Gue kuliahnya tahun depan aja, masih bisa kan. Nunda malah nggak jadi. Tetap di tahun kedua pun juga gue gitu nunda lagi sampai akhirnya gue masih gue nganggur selama ini. Tapi gue nganggur belum percaya boleh enggak, gue nganggur hampir 5 tahun. Anjing. Serius. Lo ngapain aja 5 tahun itu? Gue markir, nyemir. Lo belum sadar suara lo bagus? Ya bukan belum sadar sih, lebih kayak ke nggak pede dan gue juga nggak, dulu tuh gue nggak mikir gini, potensi gue paling cuman lingkungan gue doang, nggak mungkin sampai nyebar kemana-mana gitu. Gitu. Itu juga itu masih belum berpikir ke situ. Iya. Ya itu ya gue nyari duitnya di Ben Hill aja. Memang kan dari kecil gue juga jualan koran yang buat orang sholat, tau kan sih? Tahu banget. Kalau sekarang 1000-an. Paham. Kalau dulu kan gope lah ya. Nah itu jualan kayak gitu ya tiap Jumat. Terus kadang-kadang tiap zuhur gue mir sepatu sampai asar gitu. Itu aja. Tapi itu gue nggak tahu ya. Tapi itu menurut lo itu momen terendah lo nggak? Justru itu menurut gue lo apa ya, bagus dibanding lo klepto gitu kan. Mendingan lo begitu, atau kayak lo ngamen tapi maksa-maksa. Iya, gitu kan? Ngerti gue. Mendingan kayak gitu. Kalau gue pribadi tanpa harus bikin orang risih gitu kan. Kalau nyemir pun juga orang butuh jasa kita juga, nggak mungkin nggak butuh kan gitu. Gitu aja sih kalau gue. Terus siapa yang ngajakin ngeband pertama kali lagi, Tin? Di saat gue nganggur sampai sejauh itu, panjang loh. Iya, awal-awal gue nganggur gue masih ngeband. Ada dulu tuh namanya bandnya Tester lah. Nah itu punya lagu juga, tapi seiring berjalannya waktu ngeband garap lagu, tapi ya udah putus jalan di situ aja karena berawal dari misalkan kita nih band nih, lo drummer, gue dapat kerjaan nih, gitu, paham. satu-satu akhirnya cabut. Ya udah, gue pun dengan posisi gue masih nganggur, nikmati lagi pengangguran gue. Nah makanya gue lebih kalau kerja tuh sebenarnya lebih sering freelance, apapun itu. Kayak misalkan lo butuh driver buat aduh anjir gue kagak ada driver nih buat ke kampung nih misalkan. Paham. Bisa kabarin. Jadi lo kalau barang tuh lo mendingan dropship, beli putus ya. Jadi ada proyekan nilai gue bayar tapi ada tenggat waktu durasi kerjanya kan. Iya. Enggak yang benar-benar harus daily. Yes. Harus kerja. Lo pernah nyoba nggak? Apa tuh? Kerjaan kantoran. Pernah dong. Bosen? Bukan bosen, lebih kayak ke nggak sesuai dengan job desk yang udah tertera di itu. Oh paham gue. Jadi gue kayak menolaknya aja gitu kan. Udah. Dan itu juga paling lama juga gue 3 tahun kerja di tempat-tempat kayak gitu. Lo kenapa nggak jadi full musician aja, Tin? Pengen, cuman kan full musician gitu selain butuh modal dan butuh kesabaran. Lo tadi kita sempat ngobrol di offline ya. Reguler lo udah lumayan ada lo. Tapi belum, kalau dibilang itu belum mencukupi juga. Cuman alhamdulillah bisa mencukupi. Maksudnya mencukupi sampingan lah ya. Iya. Kalau seandainya gitu kan, full nih seminggu 5 gitu kan, itu bisa dikatakan seperti oke. Insya Allah. Belum pernah ada momen 5 hari. Pernah, tapi kan kita
Kontrak ya? Karena memang kita nggak kontrak gitu kan, gue alhamdulillah sih, maksudnya gini, untuk sebagai punya band yang apa namanya, yang ngamen sana sini tuh memang nggak kontrak. Kalaupun ada kontrak, ya nggak, hanya beberapa. Oke. Gitu. Iya. Jadi alhamdulillah dapat kepercayaan, lebih tepatnya kayak gitu. Band lo yang sekarang lagi jalanin namanya Pitu Band. Yes. Baru ngerilis lagu ya? Iya. Ada juga satu lagi, Dirdisa. Beda lagi. Beda lagi. Beda. Secara genre? Sama. Genre lebih ke ya, pop juga, pop rock juga. Oke. Cuman memang lebih ke produksi aja. Kalau itu kan lebih kayak menikmati, ngerti gak sih? Paham. Menikmati prosesnya aja. Syukur-syukur kita bisa enggak, ya udah kita nikmatin, kita tetap silaturahmi nih sebagai keluarga Pitu gitu. Band Pitu lo dari tahun 2018 kalau nggak salah. Anjir, udah lama juga. Jalan 7 tahun. Iya bener. Iya kan, lumayan kan 2025. Gue terkadang kalau melihat orang 2000, aku 2019 tuh, enggak itu udah 6 tahun 5 tahun lalu, udah lama itu. Suka nggak ya, mungkin karena COVID. Jadi kita berasa lompat. Bener. Iya kan, tapi udah lama. Gue juga berpikir gitu sih, karena COVID 2 tahun ini kayak berasa lompat. Itu udah ngerilis berapa lagu? 2 lagu. Lo berharap itu jadi gede? Atau jadi reguleran aja lah di kafe-kafe? Justru berharap. Begitupun Dirdisa, tapi gue lebih ke realistis aja dalam artian gitu. Tapi sih tetap, karena gue di Pitu ini memang dari apa ya? Dari bener-bener apa sih? Yang belum tahu arahnya gitu kan. Itu bener-bener ngerintis. Jadi harapan gue tetap utama di Pitu. Tetap di Pitu. Iya. Main band lo di Pitu selain daerah kisah. Dirdisa. Dirdisa. Dan gue juga kalau udah main di Pitu tuh udah kayak ngeklop aja. Oke. Asli ngeklop, kayak plug and play gimana sih? Iya, udah enak lah ya. Iya, ibaratnya udah ketemu tahu. Nah, udah kayak gitu aja udah. Itu udah merilis 2 lagu sendiri. Ya. Enggak, lagu sendiri 1, yang satu lagi recycle gitu. Oh, recycle. Oke. Lagu tau gak sih Sangalang? Sendiri ku kembali mencari kisahku yang hilang gitu. Lo cover atau itu izin gak? Izin dong. Oh, kirain. Kita kalau lagi ngomong di sini takutnya izin ya? Karena yang punya lagu omnya gitaris gue. Tapi lo termasuk yang bisa nulis lagu gak sih, Tin? Nulis lagu sebenarnya bisa. Cuman nggak pede? Bukan nggak pede, lebih ke nggak fokus untuk saat ini. Jadi fokus gue adalah ya keluarga gue, anak-anak gue. Jadi mungkin ya apabila kalau seandainya gue udah kayak bisa mencukupi, dalam artian wah udah aman nih buat anak gue, mungkin gue bisa tuh ngelatih atau ngasah lagi gitu. Karena gue dulu sempat punya adalah 2, kalau dibikin mungkin dibilangnya 2 lagu, cuman gue lupa naruh. Jadi udah hilang gitu aja. Iya bener. Cuman kalau banking kayak nulis gitu, lirik gitu lo enggak, tapi nyelingin nggak? Enggak. Untuk saat ini enggak. Tapi kalau kata-kata yang bagus kadang suka gue keep. Oh, oke. Gitu doang. Dari lirik lagu-lagu orang. Iya, tapi cuman kata-kata yang bagus. Oke. Suara lo menurut gue mirip banget Duta Ceylon Seven. Lo dibilang gitu sebel nggak? Sebel sih enggak, lebih kayak punya kebanggaan juga iya, tapi dibilang risih juga iya. Padahal sebetulnya lo nyanyi nggak dibuat-buat kayak Duta ya? Lain cerita kalau gue memang menyanyikan lagu Ceylon Seven, pasti gue buat dong, karena kan temanya cover. Oh iya. Ribut lah ya. Karena ya udah, jadi gue harus buat seperti itu gitu kan. Tapi lo viral, Tin. Apa? Lo viral, suara lo tuh mirip Duta. Asli. Iya nggak tahu, kalau itu kan salah satu bonus ya. Kalau menurut gue kan anugerah bonus lah ya. Iya, kalau anugerah kan biar gimana juga kalau nggak dilatih juga ya lu stuck di situ aja kan gitu. Tapi dari sekian 3 member Sheila ada yang pernah notice lo nggak?
Tio Marcella mana ada yang notice lo nggak? Atau pihak manajemen Ceylon Seven ada yang notice lo? Kalau dari pihak Ceylon Seven ada, tapi kalau gue nggak tahu kalau dari 3 member bapak-bapak Ceylon Seven, gue yang jelas sepertinya kayak udah tahu, tapi kalau ada yang notice, nah itu gue belum tahu tuh. Belum tahu ya. Iya. Karena waktu itu gue pernah juga ngobrol sama Donca yang mirip Once. Oh iya, oke. Di sini juga ngobrolnya, dan teman kita juga. Dia sampai diajak manggung kan, keliling. Nah itu salah satu bonus sama dia juga. Ahmad Dhani. Betul. Lo pengen untuk manggung bareng Ceylon Seven dan diajak keliling ya? Itu salah satu impian gue. Impi lo ya? Iya. Mudah-mudahan potongan ini jadi berkah ya tiba-tiba. Amin. Lo di notice. Dan video lo tadi gue bilang kan, video cover lo yang baru sama Moray. Iya. Cover lagu Memori Baik di YouTube, urutan ketiga di bawah 2 lagu orisinilnya. Oh gitu. Netizen gue baca banyak banget tuh pro dan kontranya. Tanggapan lo buat yang kontra? Biarin aja sih kalau gue. Nggak pernah mikir. Iya, walaupun pernah mikir gitu kan. Balik lagi, ngapain sih gue mikirin kayak gini nih? Gue mendingan mikirin diri gue, keluarga gue udah gitu. Kalau gue lebih kayak bodo amat. Tapi lu baca komen gak? Sempat baca, cuman gue nggak sampai habis tapi. Karena gue salah satu orang yang kalau ngebaca cepet puyeng. Oke. Gitu. Jadi lo lumayan orang yang dipikirin banget ya? Sebenarnya, tapi makanya gue juga kayak gue harus bisa memanipulasi pikiran gue. Gue harus bisa bodo amat. Gitu. Iya. Tapi Tin, lu suka Ceylon Seven, lu tuh selageng ya? Dulu sempat member. Iya. Tapi sekarang udah enggak ya, karena kan memang kebutuhan gue mungkin banyak. Iya sih. Dulu sampai istri gue juga masih member gitu. Oh, istri lu tuh emang suka Ceylon Seven juga? Iya. Jadi gini, kalau ibaratnya kalau dibikin tim nih, bini gue tim Eros, gue tim Duta, asik. Oh ya udah. Gitu. Dari gue tuh nggak tahu ya. Gue juga nggak salah geng sih. Cuman gue emang suka banget ya. Bagi gue nggak ada sih kayaknya yang nggak suka orang Indonesia ya, terutama ya. Sampai kalau dulu mungkin ada bahasanya haters, mungkin dulu ada. Karena kenapa bisa dibilang haters juga mungkin karena terlalu terkenal banget lagunya, jadi masif mungkin. Kalau sekarang bahkan playlist gue sekarang tuh gue suka banget sama lagunya Saat Aku Lanjut Usia. Oke. Terus sama Bait Pertama. Widih. Sekali Lagi. Itu gue suka banget tuh. Itu gue suka banget tuh. Serius? Suka banget gue. Enggak, lu bukan selaging tapi lu suka lagu-lagu kayak gitu. Gue suka banget. Itu salah satu lagu rare untuk mereka bawain loh. Apalagi Sekali Lagi. Iya. Sekali Lagi itu waktu itu pukul 7 malam. Gue tuh suka banget tuh lirik itu tuh. Dari sekian banyak panggungan mereka, itu cuma baru beberapa kali doang dibawain. Okay. Asli. Iya. Tapi gue gak nyesel, gue pernah ngeliat dia manggung bawain lagi itu dong. Iya. Di konser? Iya, di konsernya. Cier. Bait Pertama sih masih dibawain sama mereka. Masih, tapi termasuk rare juga. Bait Pertama tuh gue suka lirik-lirik akhirnya. Ya itulah pokoknya gue suka deh ketiga lagu itu. Gue kalau kata istri gue, ini beneran gue tidak basa-basi teman-teman, selageng. Bini gue kalau setiap mobil nyetel lagu ini mulu gitu. Ada historinya nggak sih? Iya. Nggak mesti ada historinya. Gue suka menjelaskan. Nggak ada historinya, tidak ada kisah yang sama kayak gue dengan lagu ini. Tapi emang gue bisa apa ya? Bisa membayangkan atau bisa visualisasiin. Ini bagus banget liriknya gitu loh. Momen ini gue gini bagus gitu loh. Nggak ada historinya. Tapi lo sebagai selageng, sejauh mana lo mengenal personal member dari Ceylon Seven? Point of view lo deh. Sejauh apa ya? Pastinya. Apalagi lo suka sama Duta deh. Kalau anak-anak seumuran gue mungkin nguliknya dulu dari majalah. Ya kan? Wah, lahirannya tanggal berapa gitu-gitu. Nah, itu paling dari situ kan. Kalau sekarang mungkin dengan adanya kayak dia bisa
cari-cari tuh searching di apa sih HP gitu kan udah gampang. Kalau dulu kan kontribusi banyak tuh, maksudnya yang kita keluarin gitu kan. Sampai dulu gue ngulik-ngulik kalau personilnya tuh dari beneran dari majalah, khususnya majalah kakak gue, karena kakak sepupu. Karena kakak sepupu gue tuh termasuk dulu tuh member majalah apa gitu. Gue selalu nanya. Nah itu gue nguliknya dari situ. Sampai posternya pun ada. Maksudnya potongan-potongan dari majalah itu masih gue simpen. Masih. Lo clipping? Sayangnya belum. Oh alah. Sayangnya belum. Masih utuh. Misalnya gue lipet ya masih utuh lipetan gitu. Iya. Sayang kan sebenarnya. Iya sayang banget. Tapi Salon Seven selain lagu-lagunya yang super duper bagus, album-albumnya juga bagus, dia terkenal juga dengan kerendahan hatinya kan, personal member-member santai. Lebih ke apa adanya sih. Iya. Kata gue. Nggak muluk-muluk. Gue ada momen pernah interview Salon Seven ketika gue magang di High Magazine, majalah High. Itu kayaknya momen paling deg-degan gue deh. Itu gue interview di Jacklot waktu itu. Oh ya. Okay. Dengan anak baru yang masih cuman 20 tahun. Nan interview Duta Meros ya. Hah? Gitu gue kayak udah lo iniin soalnya pada nggak bisa gitu. Oke. Gak tahu sih momen itu. Nanti gue nanya apa ya mas? Ya lo gimana sih, lo mau dapat nilainya sih magang, lo masih hanya apa kan, lo tuh besarnya jurnalistik, karena gue jurnalistik kan. Iya. Masa lo nggak bisa sih interview? Jadi gue nanya apa ya, tapi ternyata sesantai itu. Jadi gue alhamdulillah, meskipun gue deg-degan, gue nggak tahu deh foto itu kemana. Pernah gue save waktu itu zamannya BlackBerry, jadi agak-agak rabun tuh. Anjay. Gue pakai BB Gemini waktu itu 2014 Jacklot Senayan. Gue sampai ingat momen itu, anjing gitu. Terus gue sempet cari tahu, lo tau nggak alasan kenapa Salon Seven setiap event tidak ada fotonya? Masa sih? Dan selalu phone. Lo tau nggak? Nggak. Gue nggak tahu sih ini politik atau enggak gitu. Karena gue pernah nanya, kalau mengundang dia untuk ada foto, add-on-nya gede. Karena nilai fotonya berbayar dan besar kalau untuk ditaruh di pamflet. Makanya setiap apapun event besar, dia doang yang nggak ada fotonya, jadi tulisan doang. Lo sadar kayak gitu? Oke, iya. Sampai sekarang nggak pernah ada. Kan kalau semua band kan ada fotonya, Dewa ada fotonya. Dia nggak pernah, dia hanya font. Terus gue baru, oh iya gitu. Tapi gue juga nggak tahu apa mungkin ya itu rules manajemen masing-masing ya, cuma iya benar gila juga sih. Kalau gue taunya malah yang ini, kalau misalkan tahu kan kalau ada yang media buat nge-record gitu, nah itu bisa memang lebih mahal karena kan dia buat di up lagi kan di YouTube-nya si apa yang video itu. Nah itu yang gue tahu itu memang lebih mahal. Intinya gini, dia punya value-nya jadi beda gitu ya. Kalau gue taunya yang seperti itu. Iya. Manifest lo ada nggak sih sesuatu yang besar yang gue pengen apa ya? Kayaknya duet sama Duta nggak lama lagi deh menurut gue. Akhir tahun lah. Semoga omongan gue ini bener nih. Nanti lo bisa nonton lagi jadinya, anjir bener ternyata. Ya apapun jujur memang itu masih jadi impian gue sih, walaupun kayak gini loh, kesannya tuh jadi kayak nggak mungkin kan gini. Apalagi kayak misalkan gue pernah kan berharap bahwa band itu bisa dong jadi band pembuka Salon Seven misalkan gitu. Amin. Terus kita bawain Salon Seven. Pernah tuh ada yang bilang, ya nggak mungkin lah Matahari terbit dua-duanya. Ada dua gitu, terbit ada dua. Mungkin pikir-pikir lagi kok Matahari terbit ada dua. Ya iyalah, lo itu band cover Sheila, bawain lagu Sheila yang udah mirip kayak Sheila. Terus lo jadi band pembuka. Nah artisnya Salon Seven. Apa mau dikata orang-orang, tapi akhirnya oh ya udah. Tapi bisa Good Morning Everyone yang bisa dibayang-bayangin oleh Sheila akhirnya selalu diajak sama Sheila untuk jadi opening. Tapi dia kan lagu sendiri.
Tapi lo tidak menutup kemungkinan Pitu akan punya banyak lagu kan. Maksud gue itu loh. Iya sih benar. Iya kan. Dan jadi opening Ceylon Seven hampir mungkin mau genre metal juga mungkin kalau diundang pasti beneran nih, nggak apa-apa nih. Dan akan terbuka gitu. Iya. Salah satunya kita tahu artis besar Virsa Besari. Iya. Iya kan? Nah itu member tuh. Dia konser di Bandung. Harus tanggal itu ada jadwal di Jogja. Dengan jam yang sama. Karena itu mimpi dia dari lahir, si Virsa Besari akhirnya merelakan untuk memindahkan jam penampilannya dia di Jogja ke jam akhir. Jadi dia jam 5 sore masih di Bandung untuk ngebuka Ceylon Seven. Biar jadi sejarah aja, abis dari bener-bener turun panggung dia langsung ke bandara buat ngejar konser di Jogja. Iya, tahu gue. Iya kan? Itu banyak lah, apalagi Pitu kan. Maksud gue tidak menutup kemungkinan Pitu juga iya sih, mungkin punya lagu yang banyak. Betul. Ya, pokoknya apapun itulah ya, pokoknya tetap harus ada harapan lah. Wishlist lo selain untuk oke lah, mimpi. Dan itu masih menurut gue bukan tidak mungkin, hampir bisa lo jangkau sekarang dengan adanya sosial media. Untuk kehidupan lo, apa tuh? Wishlist? Itu kan kita konteksnya musisi. Kalau gue, kalau buat bermusik, kehidupan gue, sehat-sehat aja sih buat diri gue, buat keluarga gue pastinya juga. Dan berkah aja kalau gue sih buat di umur sekarang. Udah nggak muluk-muluk kalau gue, nggak yang harus gue pengen punya kontrakan, nggak begitu. Gue nggak begitu. Definisi berkah lo gimana sih, Tin? Definisi berkah gue kalau kayak misalkan gue nyari duit terus ngasih keluarga dia senang, itu menurut gue sih berkah. Intinya apalagi kalau sampai makan itu ya habis gitu kan, ada orang makan tapi ya nggak dihabisin gitu kan. Lo semelankolis itu nggak sih sama keluarga lo, Tin? Gue melihat anak gue makan, gue semelankolis itu, Tin. Gue happy gitu. Oh, kalau gue gini, gue sebenarnya tapi kadang gue perhatiin, mungkin juga karena anaknya juga anak baru kali ya. Jadi gue happy gitu, lo gitu nggak? Kalau gue sebenarnya gue happy sebenarnya, cuman gue mengaplikasikannya ini karena gue, ayo makan habisin biar kayak papi, jadi gitu. Sebenarnya itu gue happy gitu. Happy ya? Iya. Luar biasa ya. Jadi kan orang kadang ngelihat dia bisa berasumsi dengan apa yang dilihat kan, kayak gitu. Nah, gue sebenarnya kalau ditanya happy kayak contoh kan sekarang aja nih gue jaga anak gue yang kedua, gitu kan. Nah itu kayak tiap harinya dari pagi sampai sore udah pasti sama gue, terlepas mau mandi mau enggak tuh ya. Kayak makan tuh harus. Udah. Karena mandi masih bisa lah sorenya gitu. Iya. Tin, mungkin jadi yang terakhir, Tin. Apa di interview ini. Oh, oke. Gue berharap semoga Adam, Eros, Duta, siapapun lo juga kalau punya akses ke Ceylon Seven yang nonton nih, akan jadi panjang tangan lo. Ya kan? Amin ya Allah. Coba lo nyanyiin satu ref aja, Tin, lagu yang paling lo suka. Apa ya? Ceylon Seven. Bebas deh. Yang bagi lo itu yang terlatihkan aja deh. Boleh. Silahkan. Refnya aja? Iya, boleh, gak apa-apa, refnya aja. Mungkin salahku melewatkanmu, tak mencarimu sepenuh hati. Maafkan aku. Kirim banget, keren banget. Tin, sehat-sehat. Terima kasih udah main di Breakdown dari Beranda di episode 1 dengan set baru. Semoga video kita kali ini bermanfaat juga buat gua, buat tim Beranda, buat lo. Amin. Dan lo sehat terus, karena sehat bisa bikin lo kemana-mana. Betul. Sukses ya, Tin. Thank you. Bye teman-teman.